Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan berikutnya dari 081 2141 5499 sekian. Ya, pertanyaannya, Ustadz, apakah jika sudah berkeluarga semua dosa itu ditanggung oleh suami? Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada kita, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang yang lain. Artinya begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang kemaksiatan yang kita lakukan, maka tentu itu adalah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh suami itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga apa yang dilakukan oleh istri, mungkin anak-anak dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena masing-masing kita itu akan menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatih. Sebagaimana Rasul ingatkan bahwa betul suami itu akan menjadi pemimpin yang paling bertanggung jawab di dalam keluarga. Istri juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya, anak-anak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ini maknanya apa? Jika kita melakukan kesalahan, maka sungguh Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Namun demikian, di dalam sebuah komunitas, katakan yang terkecil adalah keluarga. Ketika misalnya satu di antara keluarga melakukan kesalahan, maka ada tanggung jawab bagi kita semua untuk saling mengingatkan, menasehati, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Karena ketika suami melihat istrinya melakukan kesalahan, ya, maka suami bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada istrinya agar menghindar dari melakukan kesalahan-kesalahan. Pun juga demikian. Misalnya istri melihat suami melakukan penyimpangan, maka ada tanggung jawab dari istri untuk mengingatkan antara anak dengan orang tua dan anak. Ini adalah suatu kondisi di mana di antara kita satu dengan yang lain itu ada tanggung jawab untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika apa? Ketika mungkin kita tuh melakukan kealpaan atau melakukan suatu kesalahan. Ketika kita sudah memberikan peringatan dan yang bersangkutan itu berbuat kebaikan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berarti dia mendapatkan kebaikan dari Allah sebab jalan yang kita lakukan misalnya. Namun sebaliknya, ketika kita itu membiarkan seseorang itu melakukan keburukan, ya, melakukan kesalahan, sementara kita tahu dia berbuat salah dan kita diemin, hanya karena kemudian kita katakan bahwa itu bukan tanggung jawab saya, ya urusan kamu, istilahnya G2, L2, gue, lo misalnya. Ya tentu ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Sekali lagi ada tanggung jawab bagi kita untuk mengingatkan. Ketika kita sudah mengingatkan, ternyata yang bersangkutan tetap melakukan kemaksiatan, sungguh kita memohon kepada Allah agar dia senantiasa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, tanggung jawab kita telah selesai di hadapan Allah, yaitu tanggung jawab mengingatkan. Karenanya apa yang dilakukan oleh anggota keluarga itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab kepala keluarga, tetapi akan menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri, ya. Namun demikian, sekali lagi, bahwa ketika kita itu mempunyai amanah, ya, bertanggung jawab atas anak dan istri kita, atau mempunyai amanah tanggung jawab kepada umat, ya, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, maka itu yang harus kita lakukan. Senantiasa mengajak kepada kebaikan dan senantiasa mencegah kemungkaran. Sehingga insya Allah Allah akan menghindarkan diri kita dari melakukan kemaksiatan, ya, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.